Kelas menengah saat ini mendapatkan tekanan dari kedua sisi. Saat ini kelompok masyarakat kelas menengah menghadapi banyak masalah. Keresahan kelas menengah ini sebenarnya sudah tercium oleh beberapa ekonom senior. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang daya beli masyarakat menjadi penentu bagi pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan masyarakat kelas menengah Indonesia berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah kelas menengah ini cenderung akan terus bertambah seiring dengan naiknya tingkat pendapatan per kapita nasional. Sayangnya, sebagian besar golongan ini relatif masih rentan untuk turun kelas jika terjadi guncangan ekonomi. Oh iya, sebelumnya, apa sih kelas menengah itu? Dan siapa saja sih yang digolongkan sebagai masyarakat kelas menengah? Kelas menengah, seperti namanya, berada di tengah-tengah. Tidak sekaya para pemilik modal, namun berkecukupan. Kelas menengah Indonesia diklasifikasikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya berkisar antara 1,2 juta hingga 6 juta rupiah. Bank Dunia mengatakan, jumlah kelas menengah di Indonesia saat ini setidaknya mencapai 52 juta orang, atau 1 dari 5 orang Indonesia tergolong kelas menengah. Belakangan ini, banyak ekonom gusar dan mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan kepentingan kelas menengah di Indonesia. Mereka menyoroti hal tersebut dengan fenomena The Chilean Paradox, atau paradoks Chile. The Chilean Paradox ialah situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa dibarengi dengan memperhatikan dan memfasilitasi kepentingan kelas menengah, di mana hal tersebut akan memicu kerusuhan sosial, karena kelas menengah merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Di Indonesia hari-hari ini, kelompok masyarakat kelas menengah sedang dilanda kebingungan karena pendapatan mereka merosot. Mereka bahkan terus-menerus mantap, alias makan tabungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pemerintah saat ini baru mengurus golongan miskin dengan menggerojok mereka melalui skema bantuan sosial. Sementara itu, kelas menengah yang daya belinya juga turun, nyaris tidak mendapatkan perhatian memadai. The Chilean Paradox terjadi ketika kondisi negara itu sedang bagus-bagusnya. Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Negara kaya minyak itu juga berhasil menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Yang mana, hal tersebut merupakan pencapaian yang lebih baik daripada Indonesia. Meski dengan semua pencapaian moncer itu, pada Oktober tahun 2019, meletus kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan istilah The Chilean Paradox. Kerusuhan terjadi justru ketika kondisi ekonomi stabil dan kemiskinan sudah sangat sukses ditekan. Namun, perkaranya disulut oleh kaum menengah yang lalai diperhatikan. Kerusuhan tersebut dimotori oleh kelas menengah Chile yang merasa tidak puas dengan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Chile saat itu memang terlalu fokus kepada 10% masyarakat terbawah. Sedangkan kebutuhan kelas menengah terhadap pendidikan yang bagus dan fasilitas umum yang layak kurang mendapatkan perhatian. Beberapa contohnya ialah penaikan tarif transportasi umum yang berulang dan kenaikan pajak pendapatan. Keputusan itu jelas memukul kaum menengah khususnya para pekerja. Alhasil, demonstrasi pecah di ibu kota Chile, Santiago. Lebih dari 1 juta orang turun ke jalan. Aksi demo bahkan berlangsung sangat keras dan menewaskan 18 orang. Presiden Chile saat itu, Sebastián Pinera, sampai mengumumkan reshuffle besar-besaran pada kabinetnya. Nah, pemerintah kita seharusnya belajar dari peristiwa di Chile tersebut. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, kelas menengah akan mendominasi penduduk Indonesia. Kalangan ini tidak membutuhkan bantuan sosial,
tetapi lebih kepada fasilitas dan kebijakan yang setidaknya tidak membebani mereka. Percakapan di media sosial hari ini menunjukkan seperti apa potret kelas menengah kita saat ini. Saat mereka gagal memenuhi impian mereka, karena tabungan yang terus-menerus dipakai kian tergerus, keresahan terus berkecamuk. Mereka bisa saja tidak percaya bahwa ekonomi, yang katanya tumbuh di rata-rata 5%, ialah capaian terbaik di tengah ketidakpastian global. Para penghuni kelas menengah itu akan terus mempertanyakan, bila memang ekonomi membaik, mengapa kehidupan yang mereka rasakan justru sebaliknya? Kalau ekonomi kuat, kenapa banyak dari mereka justru susah meraih kenaikan pendapatan? Jangan-jangan